Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani semion yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, yang dianggap mewakili sesuatu yang lain. Istilah semion tampaknya diturunkan dari kedokteran Hipokratik atau Asklepiadik dengan perhatiannya pada sistomatologi dan diagnostik inferensial. Tanda pada masa itu masih bermakna sesuatu hal yang menunjuk pada adanya hal lain. Contohnya, asap menandai adanya api. Secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda, mengartikan semiotik sebagai ilmu tanda, sains, dan segala yang berhubungan dengannya. Cara berfungsinya, hubungannya dengan kata lain, pengirimannya dan penerimaannya oleh mereka yang mempergunakannya. Para pakar susastra sudah mencoba mendefinisikan semiotik yang berkaitan dengan bidang disiplin ilmunya. Dalam konteks susastra, memberikan batasan semiotik adalah tanda sebagai tindak komunikasi. Ia kemudian menyempurnakan batasan semiotik itu sebagai model sastra yang mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki untuk pemahaman gejala susastra sebagai alat komunikasi yang khas di dalam masyarakat manapun. Dik Hartoko memberi batasan semiotik adalah bagaimana karya itu ditafsirkan oleh para pengamat dan masyarakat lewat tanda-tanda atau lambang-lambang. Seperti dikutip Santoso, menyatakan bahwa semiotik adalah ilmu yang secara sistematis mempelajari tanda-tanda dan lambang-lambang, sistem-sistemnya, dan proses perlambangannya. Batasan yang lebih jelas dikemukakan primer. Dikatakan semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik itu memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Tanda-tanda adalah basis seluruh komunikasi. Manusia dengan perantara tanda-tanda dapat melakukan komunikasi sesamanya. Banyak hal yang bisa dikomunikasikan di dunia ini. Kajian semiotika sampai sekarang telah membedakan dua jenis semiotika, yakni semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Yang pertama menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu diantaranya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima kode atau sistem tanda, pesan, saluran komunikasi, dan acuan atau hal yang dibicarakan. Yang kedua, memberikan tekanan pada teori tanda, pemahamannya dalam suatu konteks tertentu. Pada jenis kedua, tidak dipersoalkan adanya tujuan berkomunikasi,
Sebaliknya, yang diutamakan adalah segi pemahaman suatu tanda sehingga proses kognisinya pada penerima tanda lebih diperhatikan daripada proses komunikasinya. Semiotik adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika atau dalam istilah Barthes semiologi pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan atau humanity memakai hal-hal memaknai. Dalam hal ini tidak dapat dicampur adukan dengan mengkomunikasikan. Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi. Dalam hal mana objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna atau meaning ialah hubungan antara suatu objek atau idea dan suatu tanda. Konsep dasar ini meningkat bersama seperangkat teori yang amat luas berurusan dengan simbol, bahasa, wacana, dan bentuk-bentuk nonverbal. Teori-teori yang menjelaskan bagaimana tanda berhubungan dengan maknanya dan bagaimana tanda disusun secara umum. Studi tentang tanda merujuk kepada semiotika. Menurut Saussure, persepsi dan pandangan kita tentang realitas dikonstruksikan oleh kata-kata dan tanda-tanda lain yang digunakan dalam konteks sosial. Hal ini dianggap sebagai pendapat yang cukup mengejutkan dan dianggap revolusioner. Karena hal itu berarti tanda membentuk persepsi manusia lebih dari sekedar merefleksikan realitas yang ada. Ide dasar semiotika ini berangkat dari pesan kode. Penyampaian pesan tersebut satu-satunya disampaikan dengan kode. Oleh karena itu, terdapat proses encoding dan decoding dalam komunikasi. Encoding merupakan proses pikiran atau komunikasi dalam menyampaikan pesan, sedangkan decoding merupakan kebalikannya, yaitu proses pikiran dalam menerjemahkan pesan-pesan yang terkode tersebut. Menurut Umberto Eco dan Hood, semiotika dibagi atas dua kajian, yaitu semiotika komunikasi dan semiotika tanda. Semiotika komunikasi memfokuskan pada teori tentang produksi tanda, yang salah satu diantaranya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi. Salah satu diantaranya yaitu pengirim, penerima kode atau sistem tanda, pesan, saluran komunikasi, dan acuan, serta memberikan tekanan pada teori tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu. Semiotika signifikasi tidak mempersoalkan adanya tujuan berkomunikasi. Yang diutamakan adalah segi pemahaman suatu tanda sehingga proses kognisinya pada penerima tanda lebih diperhatikan dan pada proses komunikasinya.